Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kita awali kajian kita subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari Rabu yang lalu memahami doa yang dibaca Nabi, Allahumma hasibni hisabai yasira. Karena Nabi sering membaca itu, bertanyalah salah seorang istri beliau, apa yang maksud dengan hisabai yasira. Ketika itu kita pelajari ayat atau firman Allah Ta'ala surah Insyiqaq. Itu fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika itu kita japik kaji itu sebentar, baru kita ulih atau kita sambung. Hisab itu nanti terbagi dua. Ada yang sifatnya yasir, ada yang sifatnya asir. Hisab adalah perhitungan amal, pertanggungjawaban amal, disidang, diadili, lalu diberi balasan. Sehingga mula hari akhirat itu salah satunya yaumul hisab. Dan tidak satu pun amalan-amalan kita, perbuatan kita yang tidak akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan dalam sebuah hadis belum boleh calon penghuni surga masuk surga kalau ada hak-hak daripada penghuni neraka yang belum diselesaikan. Sebaliknya juga begitu. Itu menandakan betapa peliknya hisab itu, betapa teliti dan jelimet akuratnya hisab. Yang kedua adalah hisab itu namanya asir, sulit, payah. Pertama yasir itu adalah sifatnya al-arad namanya. Arad, ain, ra, dad, arad. Diperlihatkan, dipampangkan, ditontonkan, tapi tidak diteliti. Dimaafkan, diampuni, ditutup oleh Allah. Paling hanya ditanya sepintas selayang. Aku namanya yasira. Yasira, dipertontonkan, diperlihatkan, dipercaliakan. Dan nampak di situ betapa banyak pengampunan-pengampunan yang Allah berikan, kemaafan dan penutupan dosa serta pembiaran oleh Allah. Karena Allah rahmat. Itu namanya arad. Itu yang diminta Nabi, hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Yang kedua nanti namanya munaqasyah, nuqishah. Diteliti, diperiksa, ditanyai, didebat, dibantah satu persatu. Celakalah orang yang seperti kau. Satu persatu amalannya dipampangkan, diperlihatkan, ditanya, dibantah, didebat.
Akulah hisab yang sangat menyulitkan sekali. Keyakinan kita, kepercayaan kita, keimanan kepada hari berhisab itu harus diperkokoh, diperkuat, diperteguh. Kalau itu tidak ada, maka kita akan berbaik semau-mau di dunia. Sewenang-wenang, seakan-akan amalan kita, perbuatan kita, kerja kita, tingkah laku kita, sifat dan muncuang kita tidak akan dipertanggungjawabkan. Padahal semuanya dipertanggungjawabkan. Sering-seringlah kita membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Di dunia saya sidang lama selesai. Sampai kini sidang orang di Jakarta belum selesai. Satu manusia yang disidang, satu manusia yang sidang belum selesai. Banyak lilik-liliknya. Nah, yang dapat meringankan hisab kemarin, salah satu yang dapat meringankan hisab adalah sabar ketika ditimpa musibah. Ketika kita diberi bala, ujian dan cobaan, sabar. Karena musibah yang terjadi itu, bala yang tiba itu, cara Allah untuk meringankan hisab manusia. Kenapa di dunia lah diansu-ansu sama hisab? Di dunia lah diansu-ansu membalih. Dunia lah diansu-ansu mengampunkan dosanya, nanti di akhirat tidak lah. Maka dalam beberapa penjelasan ulama kita baca, kita lihat, kita pelajari dan kitab-kitab mereka, kesimpulannya adalah ada sekian dosa-dosa dan bahkan banyak. Ketika dihisab nanti, semuanya kan dipecah lihat. Semua dipertontonkan, ditayangkan. Kitab-kitab catatan kan diberikan. Dalam kitab catatan itu intinya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surah Kahfi kan? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ayat 49 tak salah. Ketika diberikan kitab catatan itu lalu diterima, maka ketika itu orang-orang mujrimun atau kafirun dan sejenis mereka mengatakan ma li hadzal kitab. Kalau bahasa gugu kitab ago tumangko bana isino. Semuanya la yughadir, tidak meninggalkan, tidak menyisakan yang kecil-kecil, sekecil apapun. Walaupun sezarah, di situ ada catatan, ada tulisan, ada dokumentasi, ada foto, ada tayangan, ada film, ada video. Di dunia begitu, lengkap filenya. Saghiratan wala kabir, dan tidak pula yang besar-besar. Wa wajadu ahsaha, terpampang, tercatat, tertulis, ada di situ. Wa wajadu ma amilu hadira, wa wajadu, dan mereka dapati, mereka jumpai, mereka temui dalam kitab itu semuanya hadira, ada di situ. Termasuk awak kini kah? Sedang duduk kini, sedang mengaji kini, dalam situasi apa awak kini, hadir di situ. Mengalokkan dokumentasi malaikat, sekarang dokumentasi manusia saya rapi ini, apalagi malaikat. Jadi wajadu ma amilu hadira, mereka dapati di kitab itu semuanya ada di situ. Nah, ketika kitab itu diserahkan, dibaca, ikra kitabak kafa bi nafsikal yawma alaika hasiba, baca sini kitabmu, nampak situ. Adalah yang dihapuskan. Jadi nampaknya ampunan, penghapusan, pemaafan oleh Allah ketika itu terasa. Iko dulu kira-kira begitu. Iko dulu dia ada musibah, ada bala. Engkau sabar, engkau tabah, engkau ditutup, ditutup. Karena engkau lah dibalasi di dunia. Contoh ringan,
ketika damam terbagi dua, terbagi berapa? Damam terbagi dua, damam paneh, damam mendingin. Ketika damam namanya al-humma. Al-humma. Kata Rasulullah kepada Ummul Musayyab, la tasubbil humma. Kalau demam engkau jangan cela demam. Sebab ketika itu dosa-dosamu sedang berguguran. Seperti dedaunan berguguran digoyangin. Di kami namanya bunga karateh. Di siko karateh berbunga. Sama. Bunga karateh itu tagoyang mas ketek. Beruan. Ketika damam paneh itu dosa-dosa berguguran dosa. Untuk itu jangan cela. Sebab kalau engkau cela, sepatutnya dosa berguguran malahan bertambah dosa cela. Karena Allah berkeinginan untuk menghapus dosa-dosamu, mendahulukan balasannya di dunia daripada nanti di akhirat engkau cela, kira-kira begitu. Jadi dengan musibah-musibah seperti damam paneh itu, terima salah damam paneh itu. Komelia selemonnya kan di lubangnya, dia salah. Dia jalannya dia salah. Angin mana itu ya demam. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, demam panas itu membakar semua bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di tubuh gitu. Sama dengan kir itu apa basi, membakar basi-basi sehingga karet-karetnya gugur. Maka proses pengguguran dosa-dosa sedang terjadi di samping bakteri penyakit yang ada di badan. Semuanya habis. Jadi sisi lahiriahnya begitu, sisi batinnya juga begitu. Maka ketika itu jangan mencela. Karena Allah mendahulukan balasan dosamu, balasan kesalahanmu di dunia dengan cara musibah itu. Nanti dia kira hanyalah dicari saja. Kalau diampunkan, kalau dimaafkan. Sebut dulu di dunia lah dibalasi. Kan dalam hadisnya, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjala lahu al-uqubah fid dunya." Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah ta'jil. Allah segerakan balasan iqab, sanksi hukuman lantaran dosa dan kesalahannya di dunia. Dengan jalan ditimpakan musibah, diizinkan terjadinya musibah. Makanya kalau ada musibah, ada ujian, jangan terlebih dulu budak sangko. Yakinilah apa yang menimpa kita, apa yang kita alami, itu sebagai sarana untuk terhapusnya dosa lantaran kesalahan kita, sehingga tidak satu musibah pun yang menimpa kita manusia melainkan bima kasabat aidikum, lantaran ulah tanganmu sendiri. Tidak satu pun. Dalam surah Asy-Syura kan begitu bunyi. Surah Asy-Syura surah ke-42 begitu bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi calon. Intinya ma asaba, tidak satu pun musibah yang terjadi, yang menimpa, yang dialami di bumi, di dunia ko. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 30. Terjemah bebasnya, dan apapun yang menimpa, asaba pas kena, itu non asaba menimpa pas kena.
menimpa kamu daripada suatu musibah. Musibah tu anang kanai. Min musibah ko maknanya sekecil apapun musibah. Tidaklah menimpa kamu sekecil apapun musibah itu, fabima. Maka itu bima, bi itu sabab. Dengan sebab lantaran kena maka sabat aidikum. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh tanganmu sendiri. Dikecilkan tangan tapi maksudnya bukan tangan, karena umumnya yang berusahakan tangan. Berarti apapun yang kamu kerjakan, musibah yang terjadi yang menimpamu itu sekecil apapun itu lantaran kerajo kamu jo. Wa ya'fu an katsir. Ya'fu dan Allah maafkan. Ya'fu Allah memaafkan an katsir. Sangat banyak. Artinya apa? Tidak semua kesalahan-kesalahan kita dibalasi di dunia dengan musibah. Yang lebih banyak maafnya. Bisa tertangkap, Bu? Yang lebih banyak maaf Allah itu. Nah, kita ambil contoh. Contoh sang ini sen. Kita berdosa, kita bersalah, kita melanggar, kita lalai, kita lengah, kita alfa, kita sasek, kita keliru. Kita tidak taat, kita durhaka, kita bangkang, semuanya dosa. Semuanya dosa. Ada orang kadang, ada orang ketik, ada orang menengah. Ada orang pakai menengah ke dosa ko. Lalu Allah berkenan, Allah iradah. Salah satu sifat Allah iradah. Kalau bahasa iradah ingin, atau masyiah, berkehendak ingin. Allah berkehendak arada, iradah. Dia berkehendak ingin menghapuskan dosa itu terhadap seorang hamba. Daripada nanti di akhirat dihapuskan oleh Allah di dunia ke. Namanya ajjala. Ajjala yu'ajjilu ta'jil. Allah segerakan penghapusan dosa itu di dunia dengan memberikan uqubah, sanksi hukumannya berupa musibah. Maka dosa-dosa Joko itu dihapuskan dengan musibah. Jadi bara musibah segitu dosa dan dihapuskan. Balik ke sakit Joko lihat. Bara lamun sakit segitu dosa berkurang. Semuanya kami bara lamunnya berendam dah segitu badan basah. Kalau keluar dari anda basah badan lain. Jadi kalau ingin basah je badan dia kalau ingin jo angin badan basangai. Jadi kalau ingin jo gugur dosa alamu sakit. Sehingga dalam beberapa riwayat disebutkan begini. Sebagian sahabat-sahabat Nabi nalah sampai kepada tingkat keimanan yang luar biasa itu. Mereka tidak mau berobat. Bahkan disuruh bobek nak mau. Jangan tidur loh. Jangan tidur loh. Nampak ini. Tak mau berobat. Kenapa? Biasalah. Abu ingin sabar dengan dosa-dosa mu. Sabar mu sehingga dosa mu dihapuskan. Tak mau berobat. Biar saja. Kecil ambo cukup jangan tiru. Jangan tiru. Awak dah sahabat. Tingkat iman awak jauh melebihi kurangnya sahabat. Melebihi kurang kan? Iya, jauh lebih kurang. Itu karena mereka memahami sakit itu bukan suatu azab. Mereka memahami sakit itu rahmat. Sakit rahmat. Ada seorang perempuan yang kena penyakit epilepsi. Ayan. Jawab sawan. Sawan atau sawan? Kalau sawan lain tu. Kadang-kadang kan tak terkendali kan sawan. Datang perempuan itu ke Rasulullah memohon, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar penyakit sawan aku disembuhkan Allah. Kata Rasulullah, kalau engkau mau, tetaplah engkau sabar dengan sakitmu, untukmu surga.
Tapi kalau engkau mau, aku doakan kepada Allah agar Allah sembuhkan. Apa pilihan perempuan cukup? Biarlah mau sakit. Kalau kau surga ujungnya, biarlah mau sakit. Berpilih sakit. So. Cuma doanya kepada Allah ketika mau kena penyakit ayan itu, jangan tersingkuk aurat kamu. Bukan kadang mah. Itu perempuan. Salah seorang perempuan di surga, syarahannya agak panjang lebar, kita baca dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin agak panjang lebar. Tapi itu hadisnya sahih. Menyadari bahasa musibah-musibah itu penggugur dosa, itu yang penting. Sehingga kita tidak buruk sangka, tidak salah paham, tidak mengerutu, tidak mengerupek. Ketika terjadi musibah, mintalah sabar. Kalau melenguh boleh, marang boleh, maduah boleh. Sebab Rasulullah dulu maduah juga, warasah. Kepala mau sakit bana Aisyah, warasah. Aisyah mengatakan kepala lo, Rasulullah kepala lo. Kadang-kadang di orang produksi ko tidak pernah sakit kepala, anomen sakit kepala. Ya Rasulullah, warasah kepala mau sakit lagi Rasulullah. Kepala mau sedang sakit. Ini kami laki-laki ke boleh lah kadang-kadang mengecek sakit. Tak kepala kau suraman bawa kepala lo. Kami berkepala lo. Cuma tak mantun mana ni kami itu. Balik lo ke kami ko. Nampak suraman sibuk luar, kami sibuk di rumah. Cubalah jadi produksi. Yang paling baik ancaman kan itu, cubalah jadi produksi. Kalau lama tu kami itu tak bisa lah. Jadi produksi sudah kau tak mungkin. Merupakan ciptaan Allah kan, tak akan mungkin. Kemana gaji aja kau ibu. Jadi didapatilah dari catatan-catatan amal kau dihapuskan. Ini dengan musibah terjadi penghapusan dosa-dosa. Sisanya Allah ingin jo menghilangkan dosa itu daripada kita, ikapnya dimaafkan saya. Namanya ya'fuan katsir. Kah? Ini musibah. Bentar. Kenapa musibah? Karena musibah. Karena musibah. Itu tuiknya sekian. Sisanya masih banyak. Kau siso salah. Allah ingin juga menghapuskan, dimaafkan. Ya'fu an katsir. Dia memaafkan banyak sekali. Karena Allah itu afuun. Allah itu afuun, maha pemaaf. Karena kasih sayang Allah melihat hamba aku, Allah maafkan satu dan lain. Sisanya, jadi lebih banyak dan dimaafkan daripada. Dan itu tuik dan sesebeng ko saya. Lai itu sesebeng. Tak. Sesebeng sesudui. Kau tuiknya. Sisanya banyak dosa-dosa. Kamu Allah tu sifatnya afuun, pemaaf, karim, maha murah dan maha mulia. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca. Karena itu termasuk zikir. Dimaafkan saja oleh Allah tanpa musibah. Berarti dosa yang dihapuskan oleh Allah dengan musibah itu tidak bara. Yang paling banyak maaf. Di orang Minang namanya maaf gadang harago. Maaf gadang haragonya, agiah gadang faedahnya. Maragoi maaf orangku kadang-kadang awak ndak amuh lah. Marago kadang. Itulah maaf itu yang kita minta. Dan kita duduk minta wa'fu anni, wa'fu anna. Lah mati pun orang kita minta kan. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika duduk salat di ujung tu mah. Sebab mahko kelembutan Allah. Pangkanya Rabbi pilih ujungnya wa'fu anni. Rabbi pilih. Halo. Lai kan? Rabbi pilih. Warhamni. Wajibuni. Warfa'ni. Warzuqni. Wadini. Afini. Buka yo ampunan, tutup yo maaf. Serangkai. Diserangkaikan begitu. Jadi kalau Allah dimaafkan, habis.
Dihabiskan oleh Allah. Jadi dengan begitu hisab tu bisa ringan. Ringan-ringan kalau kita di atas dunia ko, jika mengalami bala, musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan, lalui saja. Lalui saja. Iyo ingin kadigugurkan dosa, iyo damam-damam seketik, damam-damam menengah, damam-damam barik, lalui salah. Sebab ketika itu proses pengguguran dosa. Jadi tak boleh kami mengaluh, boleh ya. Maduh, boleh ya. Marang boleh ya, dua punya mencuang, marang salah. Boleh ya marang. Yang tak boleh ya, sakit ke sakit sih. Kesal, sakit ke sakit sih. Orang sembahyang indak, sekali indak, dah ada sikit. Awak? Kau memang enggak? Paling parah. Iya, iya. Awak kau bagus je. Di bandiang-bandiangnya itu hanya. Itu tidak boleh. Jangan dipanggani ibadah awak tu. Ada bahasa mafhumnya. Mafhum mukhalafahnya namanya. Dia bela itu. Awak-kawak sesakit. Orang sembahyang tidak, selalu tidak. Orang kepia mengadu semua. Ini kayu je. Kepia tahan ni sama. Kayu-kayu awak ko. Awak ko kau ujungnya kah. Wala beribadah nah. Wala berzikir, la berdoa. Lah begini tapi mangko jawab. Itu menyerupai Tuhan waktu. Acok kena buat situ. Namanya suuzan kepada Allah. Di samping itu kita tidak memahami, tidak ada makrifah kita kepada Allah. Jadi balik ke kaji pangkah bahawa Allahumma hasibni hisaban yasira. Dia ada tali-tali no kaji wak yang sudah-sudah, itu tentang musibahnya baru tentang bala, tentang musibah. Maka kalau kita minta kepada Allah misalnya, ya Allah, hasibni, hisablah aku. Adililah aku, sidanglah aku, tanyailah aku, mintailah pertanyaan kepada aku. Tapi yang gampang-gampang dan mudah-mudah sih. Jangan dipereso benar semuanya. Kan begitu tuh. Al-arat tu jangan dipereso benar semuanya. Namanya arat, dipampang kata tu. Caranya berarti kita bersedia dan rela mau menerima ketika ada musibah. Sebab musibah tu salah satu untuk meringankan hisab. Kenapa? Karena balasan dosa kesalahan itulah didului di dunia dengan adanya musibah. Walaupun itu hanya kecil. Jadi musibah yang kecil-kecil kok banyak terhapuskan dosa dengan catatan wak sabar. Tercucuk, terpelecoh, terkelenyo, paniang, kepiradan, sakit-sakit, ngilu-ngilu, angi-angi, damam-damam, membasui-basui. Munjua. Tarimo, Zed. Tarimo, senang. Ini tak boleh kan guru diunjuai. Kalau menjuai guru tu lari gaji nak. Tak boleh. Biasa. Yang penting itu kita pahami, ikut proses. Nah, kau kan menyapui kaji, tapi menambahnya. Menyapui kaji, tapi menyapui kaji, tapi menambah. Untuk kita, jangan terlalu banyak kita kau namanya halu'a. Halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Ana halu'a. Kalau bahasa awak marang kepanjang. Maduh mengaluh. Mendapik mengaluh aja, tidak mendapik mengaluh aja. Itulah masalahnya. Jadi mendapik kanai, mendapik mengaluh, mendapik mengaluh. Ramina orang mengaluh aja. Ramina orang. Tak sempat istirahat wak. Lengang orang. Aduh, tak mengaluh. Indak dosa kerana Tuhan kau nombor tu hari ni. Hujan hari mengaluh aja, panen hari mengaluh aja. Jadi atoh kerana Tuhan kau nan kabatu ada wak. Salah kepanjang. Kalau kepanjang saya. Jadi untuk itu yo halu aku memang sifat dasar wak. Cuman ilal musallinnya kan ada. Orang-orang yang salat tu mengertinya tu. Ada baik. Jadi
Kita tidak akan membalik ayat itu, cuma kita balik kepada hisabai yasira. Ini intinya memang gitu. Nah, kaji wa di samping kita lah tambahi tadi mengenai itu. Jangan kita sampai tidak ditimpa musibah kok anggap itu suatu Allah sayang kepada awak dulu, jangan begitu. Nah, orang kalau inya kau termasuk orang lalai, termasuk orang yang tidak taat, tapi nyolai, lalai, tidak taat, melaksanakan ibadah-ibadah kau kadang-kadang tayo tidak, itulah. Cuma nyolai, selalu lai ni no, tak ada tak lai ni no, berkepala lai. Tangan lai, berjuang lai, bapitih lai, barumah lai, bawato lai, anak no santiang-santiang bone-bone, hurang men no nak sadalah no, anak kau yulah hurang men sadalah no no, oi, anak kau lah hurang men sadalah no, nak wak, hurang jo sebenarnya. Jadi kehidupannya gitu-gitu, tidak taat, pokoknya itulah. Makin makmur, makin jaya. Jangan sampai kita menganggap itu Allah sayang. Bisa jadi itu proses istidraj. Istidraj. Istadraja. Asal katanya darajah. Darajah itu tangga kata. Kalau ke bawah darakah. Dal rajim ta. Marbutah, darajah kata. Kalau ke bawah, darakah. Dan paling bawah, darkil asfal minan nar. Itu paling bawah. Jadi darakah itu ke bawah lapisannya. Kalau darajah, kata. Naiknya kata istidraj. naik, menaikkan untuk menjatuhkan istidraj. Itu bahasa awaknya. Jadi ada orang di lambuang-lambuang kata, rapi angin tahu dia lagi aja drakonyo jadi jauh makin lalai, makin sombong, makin angkuh, makin jumawa, makin berpaling, naiknya kata secara keduniaannya naik kata. Itu prosesnya proses istidraj, mampat tinggi sampai jatuh, mampat tinggi sampai jatuh. Jangan sampai kita sampai lupa itu. Dulu begini, kan ulun kepulang lah deh, ulun kan, ndak pulang ke sebenarnya kok. Dalam surat Qasas, bang kau pembukaan ayatnya supaya dapat lah. Kalau apa insya-Allah, cuman malah jadi ayatnya. Salam surat Qasas. Iko kelakuan orangku hampir dapat dak kelakuannya. Ayat-ayat 82 tapi sebelumnya kita ambil. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula anna manna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ayat 82. Intinya ketika si Qarun pamer. Lagi tahu Qarun? Biloso. Aratono sampai ke barinya. Ano di Mesir, aratono sampai ke lekang rumah wa. Tapi doa amih lekang rumah harto Qarunnya. Ketika Pak Qarun pamer, ku surat Qasas, pamerannya dipampangkannya aratonya semua. Pamer sehingga kunci-kunci gudangnya hampir tak terpikul, hampir tak terpikul di orang-orang kuat. Sekian orang kuat membawa nak taluk hampir tak terpikul. Tu kunci ratu saya. Pamer, ketika pamer tu sekian orang menjilat ludah, mendagui, berkhayal, berkeinginan kau awak lo mode
si Karun tu. Tah ayat 60 kok mari itu lawak. Jadi waqala alladziina islah ayatnya qala alladziina yuriduna hayatad dunya ya laitana misla ma utiya Qarun. Kok banyak agak. Ketika Qarun itu keluar dengan segala macam perhiasan dan pamer kemewahan. Qala alladziina yuriduna hayatad dunya. Berkatalah orang-orang yang inginkan kehidupan dunia kau dengan segala macam pernak-perniknya. Ya laita, wahai, andai sekiranya kita pun punya ada di kita mislama utia Qarun, seperti apa yang kok model Qarun tu lo tu lain dah waktu. Tak Qarun loh, Qarun sinan. Cari orang hebat-hebat, orang mewah-mewah dengan segala macam kekayaan, kepintaran, kekuatan dan kemewahan miliki ni. Kok mau ditulak ya? Lata bayang, lah sudah lo rumah dah cik di kepala. Di kepala, no? Ya juga di kepala. Ada garasi, ada loto sini. Lata bayang lo bini cik lah itu. Ya banyak bini. Kamangko ke begini ke begitu. Ini ada baiknya, ada buruknya. Kita kaji yang buruk. Innahu ladzu hazin azim. Itu ayat 879. Peko ketika si Qarun ko dibanamkan ke bumi, ana mengecek ceko. Keceknya laula anna manna Allah la khasafa bina. Andaikan kita tidak dikeruni Allah, barangkali tabanamlah kita model si Qarun. Patang ceko mencari ingin jadi si Qarun. Kini ketika Qarun tabanam, muju awak nak model Qarun. Muju nak model Qarun. Nak model Qarun. Jadi namanya agak-agak mirip gitu. Bahasa Qarun ko dibanamkan Allah ke bumi. Orang yang berkhayal petang ingin model si Qarun tu, bersyukur ketika itu. Tak jadi model Qarun, model kau salah. Model kau salah. Tak jadi mau jadi presiden, model kau salah. Tak jadi menteri, model kau salah. Tak jadi pejabat, model kau salah. Tak jadi orang kaya kadang, biasalah. Semua rumah tu panggang Qarun. Kalau awak buat rumah sinan petang tu panggang rumah awak tu. Aiko. Jadi apa kaji awak? Bahawa kadang-kadang kita lupa proses istidraj itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Engkau kalau cari orang durhaka, orang berdosa, orang tak taat, orang gila dunia, berduniawi, tapi makin tingginya, makin menjadi makin dirorohan Allah ini. Tunggu salah, sedang proses. Dan jam bandian-bandian dirinya. Sebab sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik mereka tiba-tiba daripada arah yang mereka tidak sadari. Tiba-tiba balambim ke bawah. Iko namanya tidak sebaiknya kita jangan bandian-bandian. Sebab karunia tertinggi itu adalah keimanan. Karunia tertinggi keimanan. Setelah itu afiat. Kaji kemarin. Tidaklah Allah beri kepada seseorang yang lebih tinggi setelah keimanan atau setelah keyakinan melainkan afiat. Lah afiat wa sunat dulu. Dan puncaknya. Sehingga Nabi meminta pagi-pagi hari mesti terkena afini fi jasadi. Afini fi badani. Setelah minta afiat. Karena afiat tu siapa yang diperoleh Allah afiat dunia akhirat itulah selamatnya. Selamatnya. Kenapa begitu? Karena orang dapat afiat aman. Lah bahagia orang. Rasulullah minta Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Berkali-kali Rasulullah ajarkan itu. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi.
Segala puji untuk Allah yang telah memberikan afiat, keselamatan pada diri. Itu afiat yang wajib kita syukuri. Syukur itu muncul tidak lain tidak bukan karena kita mengenal nikmat Allah. Maka diperintahkan kepada kita untuk terus menerus mengingat nikmat Allah dan kita nikmati. Bukan nikmat Allah yang ada dulang. Selagi kita mencari, mengkaji, memeriksa nikmat orang, tak terkena ada nikmat Allah kepada awak. Makanya dalam masalah keduniawian, kita tidak suruh keteh ke bawah. Ilaman dunaka. Cari ke bawah. Selagi kita mencari keteh, masalah duniawi tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur. Mencari keteh itu adalah masalah kesalehan, ketaatan, keimanan, ibadah, berbuat baik. Carilah keteh. Merasa kurang. Tapi masalah duniawi ke bawah menakuh. Nak terkena ada wak. Banyak nikmat Allah yang ada di awak. Sebab orang lain banyak yang kurang. Banyak yang kurang pada awak. Sakit kaki awak, orang pentong kaki nilai. Pentong kaki nilai. Awak sakit paru, orang paru itu borai. Kita lihat ke bawah. Ajadar. Ajar itu lebih patut untuk menimbulkan syukurmu kepada Allah. Kalau syukur kau tidak ada, dia tidak ada kita mencari nikmat, kau nak mengaluh kepanjang sekarang. Seketik mengaluh, seketik mengaluh. Sekadar lagi mengaluh aja. Kurang syukur. Pas doa, dengan musibah-musibah tu Allah ingin menyapu misalnya. Nya ingin ditegur. Nya disapa, nya diingatkan. Maka tidak harus selalu kita sikapi musibah itu siksa. Sehingga dibuatlah judul buku namanya oleh orang yang membuatnya, ada rahmat di balik musibah. Rahmat di balik musibah. Jangan sisi musibahnya, rahmatnya cari. Kita orang sudah ramamku lama mekat. Sudah dicuru. Oh, berpaluh mekat. Berpaluh. Ya mani masalah. Jadi kalau nak ingin tahu nama ni, makan yang baik, tak usah gula. Rakuang kalau kali nak gula minum tu. Baru tanah. Sudah tu lah manih meli tu. Kaji wak siapa pagi ko. Itu kaji wak. Acak-acak membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Satu. Wal akhirah. Sampai itu minta al-afiyah itu. Al-afiyah perlu diminta. Sebab Nabi 3 kali paman beliau Abbas meminta. Rasulullah, ajarkanlah mu doa. Doa yang kamu baca. Kata Rasulullah, dia mintalah kepada Allah afiat. Biku beberapa hari kemudian datanglah beliau. Ajarkan Nabi Rasulullah, dia mintalah kepada Allah afiat. Berulang kali. Kata beliau lanjutnya, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada afiat. Intinya begitu. Siapapun yang Allah beri afiat berarti telah diberi Allah suatu kenikmatan di bawah keimanan. Maka pagi sore baca Allah afiat. Di samping minta kepada Allah agar kita dikaruniai rasa syukur. Ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. 3. Ini tolong bantu aku ya Allah untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, agar supaya mensyukuri nikmatmu. Sebab syukur tu qalilan. Kata-kata qalil tu amat sedikit, tambah loma penyempurnanya. Dalam kaedah kebahasaan ketika orang ahli bahasa, qalil tu amat sedikit. Begitu penekanannya amat sedikit, tambah ma. Qalilan ma, betul-betul amat sedikit. Yang bersyukur, berarti tidak banyak anda bersyukur kan kau. Membaca syukur banyak. Apalagi menantunya syukur. Anaknya syukur. Nang sabana bersyukur tidak bara.
Tak pada. Tanda orang ku tak mengerti ana syukur. Cara bersyukur. Sehingga Nabi mengatakan, bantu aku. Tolong aku ya Allah. Agar aku bisa bersyukur kepadamu. Syukur kepadamu. Karena hakikat syukur tu tak semua orang faham. Sehingga kita, orang kalau lah bersyukur, lah dapat anugerah tertingginya. Dikatakan bahawa kita bisa bersyukur, kau wajib disyukuri. Bisa kita bersyukur, lagi bersyukur, wajib juga kita syukuri. Karena bisa bersyukur itu nikmat. Maka jadilah alamilah tu. Yang pertama alamilah memuji Allah. Yang kedua alamilah mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga alamilah bersyukur karena kita bisa bersyukur. Bersyukur kita karena kita boleh bersyukur. Karena syukur itu mahal. Saking mahalnya, qalilan. Tidak banyak. Qalilan itu bukan qalil saja, tapi pakai ma. Qalilam ma. Ma itu penyempurnaan. Sabana bana yo sakete yang bersyukur. Maka barangkali kaji kita bisa memahami hakikat syukur supaya kita bersyukurlah. Rasanya lonceng lah bunyi. Kakiwak lah barangkali berpesong-pesong cukup dah. Lamun ke sudah pesong-pesong. Demikianlah kaji kita sesuatu ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Maulih kaji ke petang. Diakhiri, silakan. Untuk mendudukkan pemahaman kepada jemaah Tuhan, mengenai menyeluh-menyeluhnya. Mengeluh. Kalau dilihat tadi tu memang pada umumnya orang tu masalah dunia aku boleh kata masalah amal ibadah mereka bahwa kira-kira ikhtiar usaha. Jadi dia sudah tahu lima atau kira-kira Ringkas saja. Diringkas saja. Enggak baret seketik. Sifat dasar manusia memang halua itu. Itu sifat dasar. Halua. Karena manusia tidak ingin sakit. Tidak ingin susah, tidak payah, tidak ingin menderita. Tidak ingin. Semuanya manusia ingin senang. Karena kita ingin senang, makanya kadang-kadang kita mengeluh. Itu sifat dasar manusia halua. Nah, dalam sore Al-Ma'arij kita balik. InsyaAllah hari depan bisa kaji. Ada ilahnya. Illal musallin. Apa maka dikaitkan kepada illal musallin. Kan innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin. Berarti orang yang salat itu bisa meredam halu'a itu. Cuma kalau kita terang kini agak panjang, tapi lahdo bahannya. Lahdo bahan kita. Jadi untuk itu ada sifat-sifat manusia, sifat bawaan. Dan Allah sudah ajarkan untuk sifat bawaan kau jangan sampai merebak. Sama yang dengki. Ma khala jasad min hasad. Tidak satu jasad manusia pun yang sunyi di peluh hasad. Dengki. Berarti dengki awak punya surah. Cuman orang-orang yang mulia nyom pandai memanage dengkinya. Tidak dinampakkannya. Tidak dinampakkannya dengki. Dikendalikannya, dijaganya. Orang-orang yang jahat, orang yang buruk perangai, dinampakkannya dengkinya. Berarti intinya begitu. Setiap kita punya dengki. Sama yo halua. Setiap kita adu-adu men nang kadi kaluan. Tapi orang yang beriman, orang salah ado tampik mengaluh tu ini. Ya, kira betul sebentar. InsyaAllah. Lah doh. Cuma apa tak basalurkan. Karena Allah menamakan dirinya Samad. Kenapa Allah menamakan dirinya As-Samad? Karena ada yang mengaluh. Ada yang minta, ada yang mengadu, ada yang menangi, ada yang basi tumpu. Samad tu tempat tumpuan. Tempat tumpuan terakhir. Kalau nak ada nangka mengaduh, nangka meminta, nak ada Allah Samad. Jadi Allah dinamakan dirinya Samad, tandalah ada nangka mengaduh. Allah namakan dirinya Ghafur, tanda ada nama dosa begitu.
Allah namakan dirinya syakur tandu adun yang kadibalasi. Jadi itu. Jadi ma'rifah tu yang pada dua. Cuma nak kini Ustaz. Memang. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.